Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara, pada pagi hari ini? Senang sekali saya, Aprianto Jabli, kembali menyapa ruang informasi Anda, tepatnya hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Tidak terasa lagi kita akan melaksanakan, seluruh umat muslim di dunia akan melangsungkan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, yang pastinya berkaitan dengan Hari Raya Kurban. Nah, dan bagi Anda, saudara, dimanapun Anda berada, yang mungkin masih memiliki sisa tabungan dan bingung untuk menyedekahkannya kemana, tapi pengen mendapatkan keuntungan juga. Nah, hari ini saya di program Sapa Sulsel akan menghadirkan narasumber yang pastinya inspiratif, yang dapat juga memberi kesan atau juga sesuatu hal yang baru untuk Anda, yaitu dapat berbelanja sambil bersedekah. Dan di studio telah hadir bersama saya salah satu dari owner atau pendiri dari SJP Mart atau Sedekah Jumat Pekan, dan langsung saja kita berkenalan dengan beliau, yaitu ada Bang Dul. Selamat pagi, Bang Dul. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Dan selanjutnya ada Muhammad Fauzan Ramli, pengurus Sedekah Jumatan Pekanan ya. Oke, apa kabar Bang? Baik. Baik, luar biasa kabarnya ya. Oke, harusnya lebih semangat lagi nih. Masih pagi, oke, sip. Nah, untuk di pagi hari ini kita akan membahas tentang program SJP Mart ya, yang dimana orang-orang pastinya dapat berbelanja sambil bersedekah. Nah, untuk itu bisa nggak sih dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah seperti apa sih sebenarnya SJP Mart ini? Ya, oke. SJP Mart itu salah satu dari bagian lini usaha kami di Sedekah Jumat Pekanan. Dia seperti pasar online, jadi semua kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rumah tangga itu bisa dibeli di website kami di di Sedekah Jumat Pekanan Mart ini, di sjpmart.com. Oke, berarti dapat diperoleh di sjpmart.com. Nah, ini dalam bentuk aplikasi kah atau seperti apa? Untuk awalnya masih dalam bentuk website, karena kita aja baru mulai. Sekarang ini baru masuk ke bulan kedua. Mungkin nanti kita bakalan buat juga aplikasinya, karena kemarin setelah riset, kebanyakan orang-orang itu memori penyimpanan di HP-nya sudah habis. Jadi kalau diminta untuk install aplikasi itu berat. Nah, beda dengan website, sekali klik link pasti masuk ke browser masing-masing. Kan nggak ada HP yang nggak ada browsernya. Nah, pasti ada. Nah, lalu Bang Jul sendiri sebagai pendiri ya. Nah, bisa nggak sih dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah nih, sebenarnya apa sih itu Sedekah Jumat Pekanan, biar orang tahu itu, atau mungkin lebih tertarik lagi untuk berbelanja sambil bersedekah, kalau misalnya tahu untuk tujuan apa sih sebenarnya? Sedekah Jumat Pekanan seperti namanya, Sedekah Jumat Pekanan. Nah, awalnya dari program kami itu membagikan nasi kotak di jalanan tiap hari Jumat. Nah, kemudian Allah mudahkan sekarang sudah punya beberapa program-program yang secara istiqomah kita jalankan. Seperti sebelum pandemi itu kita punya program makan gratis tiap hari. Ya, jadi benar-benar tiap hari dan tanpa syarat. Jadi siapapun yang mau makan silakan mampir. Ya. Mau dari miskin sampai kaya, semua orang punya perut yang bisa lapar. Jadi silakan singgah kalau misalkan lapar. Nah, setelah itu ada juga sekarang kita punya ambulans gratis. Nah, ambulans gratis ini benar-benar gratis, jadi tanpa embel-embel pembayaran atau syarat apapun. Pokoknya ketika menelpon butuh dan kebetulan jadwal kami kosong, pasti kami layani. Tidak ada uang bensin, tidak ada uang capek, tidak ada uang kurir atau uang apapun, pokoknya totally free. Bahkan di perjalanan pun, misalkan kita pengantaran keluar daerah, ada masyarakat atau keluarga dari pasien atau jenazah yang ikut di ambulans kami dan kami singgah makan, pasti kita tawari juga untuk makan. Berarti semuanya siapapun yang bisa, mulai dari miskin, kaya, ataupun hingga kaya raya mungkin ya. Dan mungkin yang pengen makan ya silakan mampir aja ya. Nah, tapi kalau berbicara masalah lapar tapi nggak tahu tempat nih, sebenarnya tempatnya di mana sih? Tempatnya dulu namanya Jalan Racing Center. Sekarang namanya Jalan Abdurrahman Basalamah nomor 19. Pindah ya? Iya. Dulu namanya, nama jalannya yang berubah. Dulu nama jalannya. Orang-orang Makassar yang lama pasti taunya Racing Center. Nah, sekarang namanya sudah berubah jadi Jalan Abdurrahman. Nah, tapi sebelum saya pindah ke Bang Ocang ya, saya masih melanjutkan ke Bang Dul. Lalu apa sih sebenarnya motivasinya untuk memberikan makanan gratis kepada orang-orang? Tentu saja pahala. Untuk awal SJP Mart berdiri itu motivasinya
supaya diperlancar pernikahannya. Ini motivasi untuk para jomblowiun dan jomblowian yang ada di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini. Jangan takut mempersedekah, karena itu juga salah satu faktor yang bisa mempermudah Anda mendapatkan jodoh. Berarti karena mendirikan ini tuh sebelum karena emang mau menikah. Iya, supaya pernikahan lancar dulu. Pernikahan biar pernikahannya lancar ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk tujuannya mendirikan itu untuk melancarkan pernikahan, dan alhamdulillah sekarang itu berjalan dengan lancar. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih sama Bang Ocang sendiri. Kalau Bang Ocang sendiri ini tergabung dalam bentuk relawan ya, atau di bidang pengurus sedekah Jumat Pekanan. Tim hebat. Tim hebat. Kapten dari SJP Mart. Kapten dari SJP Mart. Nah, kalau di Bang Ocang sendiri ini apa sih yang lebih memotivasi sehingga ingin bergabung di program seperti ini? Kalau awal saya melihat SJP itu sedekah Jumat Pekanan itu nilai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan. Karena jarang-jarang ada komunitas yang dia lebih mengedepankan nilai kemanusiaannya. Makanya saya tertarik. Khususnya di sedekah Jumat Pekanan itu tiap pekannya dia berbagi nasi di jalanan. Saya tertarik kenapa tiap Jumat saja, makanya saya ikut melihat, dan akhirnya saya sudah 2 tahun lebih sudah masuk di sedekah Jumat Pekanan itu sendiri, dan akhirnya saya juga bisa jadi kapten di salah satu lini usahanya, yaitu SJP Mart itu sendiri. Nah, secara di luar dari kepentingan pribadi ya, apa sih yang didapatkan dengan bergabung dengan komunitas SJP Mart sendiri? Ya, pahala itu sendiri. Kita mencari fokus ke pahala ya. Fokusnya memang ke pahala. Yang pertama kita buka SJP Mart itu fokusnya ke pahala. Dan adapun keuntungan sedikit, misalnya ada keuntungan dari SJP Mart itu kita bagi tim. Karena ada tim tergabung di dalam SJP Mart itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya yang dijual di SJP Mart itu, mungkin biar orang-orang tahu ya. Jadi biar lebih memudahkan gitu. Apa yang ada di SJP Mart? Ya, semua kebutuhan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Semua kebutuhan pokok. Iya. Lalu selain itu kebutuhan pokok itu sendiri setiap hari. Untuk kebutuhan pokok itu sendiri sehari-hari. Nah, terus kelebihan yang kita dapatkan di SJP Mart, misalnya kita beli ayam ya. Beli ayam, customernya minta dipotongkan berapa, kita potongkan berapa. Ikannya pun seperti itu. Dan buah-buahannya sudah dibersihkan oleh pakai mama lem seperti itu. Berarti sangat juga menjaga yang namanya kebersihan atau higienis dari makanan ya, agar memberikan kepada orang itu benar-benar bersih, bukan hanya dalam sebuah olahan ya. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini di program Sapa Sulsel yang pastinya sangat inspiratif dan memberikan informasi bagi Anda. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di pagi hari ini yang pastinya masih berbincang bersama kedua narasumber kita, yaitu di mana Anda dapat berbelanja sambil bersedekah dan membahas tentang program mereka, yaitu pengurus sedekah Jumatan Pekan, yaitu ada yang namanya SJP Mart ya. Dan kembali lagi ke Bang Dul, sebenarnya untuk warga atau saudara atau pemirsa yang ada di rumah untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana panduan untuk dapat berbelanja di SJP Mart itu sendiri. Yang pertama silahkan akses di sjpmart.com. Bisa ditunjukkan ya? Iya, boleh ditunjukkan. Nah, ketika teman-teman mengakses, boleh lihatkan ke kamera, sjpmart.com. Nah, seperti ini. Iya, seperti ini ya. Iya. Di situ sudah ditampilkan aja. Tampilkan ya. Iya. Lalu? Nah, setelah itu ada beberapa kategori yang teman-teman bisa pilih. Di sini ada hewani, ada sayuran, kemudian ada bumbu dapur, ada buah, ada sembako. Jadi ini sudah mencakup semua kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Nah, setelah itu di sini kan sudah lengkap nama, kemudian gambarnya dan ukurannya seperti 1 kilo, 1 ikat, per berapa gram. Nah, seperti itu sudah ada. Misalkan saya contohkan yang saya mau beli ini buah naga. Nah, jadi saya tinggal klik saja di sini, tinggal klik tambah. Misalkan mau 2 item telurnya, misalkan telur 2 item, berarti 2 itemnya yang di sini. Terus pisang, misalkan ini pisang raja, tambah, tinggal diklik-klik saja mana yang mau dibeli. Setelah itu
di sebelah kanan bawah ada tulisan lanjut, ada tombol lanjut, tinggal diklik. Nah, kemudian tinggal diisi nama, nomor HP, alamat lengkap, sama pesan untuk penjual. Siapa tahu ada request kayak macam ikannya tolong dibersihkan. Seperti itu, walaupun nggak di request tetap kita bersihkan. Biasa ada yang mau ikannya saya mau bakar, berarti perlakuannya beda. Catatan tambahan. Ada catatan tambahan. Misalkan ayamnya mau dipotong berapa, nah seperti itu. Setelah itu tinggal klik pesan. Bakalan terhubung ke WA. WhatsApp. Iya, ke WhatsApp. Tinggal diklik. Nah, semua data pesanan yang tadi kita pesan itu bakalan muncul di listnya. Jadi bakalan muncul listnya. Seperti tadi ini, telur ayam kampung, ya. Beserta totalan semua harga yang harus dibayar dan totalan ongkirnya. Totalan ongkirnya beserta catatan yang tadi. Nah, semua data yang tadi sudah lengkap di sini. Jadi CS kami sudah langsung menerima dan langsung merespon ke CS tersebut. Jadi seperti itu. Panduan untuk pembelanjaannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah berbelanja nih di websitenya, lalu proses pengirimannya itu seperti apa? Jadi proses penerimaan orderan itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, di situ CS kami merekap semua orderan yang masuk untuk pengantaran besok pagi jam 8. Nah, jadi seperti itu. Jadi orderan hari ini itu diantaranya besok karena tim kami ke pasarnya itu subuh-subuh. Ke pasarnya 4:30 atau lebih cepat kalau misalkan orderan lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu seperti maksud dari belanja sambil bersedekah itu apa sendiri? Belanja sambil bersedekah karena sebagian dari keuntungan yang kami dapatkan dari lini usaha ini itu kami gunakan untuk program-program yang ada di SDP seperti yang tadi saya jelaskan. Ada makan gratisnya yang sekarang lagi kami hold karena pandemi. Berarti bisa ke ambulans gratis. Ada juga isi angin gratis dan beberapa program-program kami yang lainnya. Nah, lalu untuk estimasi harga nih untuk websitenya ya, berapa sih sebenarnya untuk harga? Harga kami dan harga pasar itu bersaing. Jadi bahkan ada yang lebih murah. Seperti itu karena kami sudah menjalin relasi dengan beberapa pedagang-pedagang yang ada di pasar. Jadi untuk harganya insya Allah aman. Saya kembali lagi ke Bang Ocang ya sebagai kapten dari SJP Mart sendiri. Nah, untuk penanganan untuk pembelanjaan ini ada nggak sih selama pendirian atau program SJP Mart ini berdiri memiliki kendala untuk orang-orang yang berbelanja mungkin atau mungkin bagaimana penyediaan stok seperti itu? Kalau misalnya kendalanya itu masalahnya biasa di penyediaan stok. Misalnya tiba-tiba customer memesan tak ada tambahan, lantas stok kita lagi habis, tapi tetap kita sediakan, kita cari sampai ketemu. Terus kendala yang lainnya misalnya packingannya mungkin ada yang lecet sedikit, kita ganti lagi. Pokoknya kita ingin customer itu puas. Intinya customer yang dia terima itu sangat memuaskan. Berarti memang dari SJP Mart sendiri sangat menjaga kualitas ya. Kualitasnya. Nah, lalu untuk pengiriman sendiri apakah mendapatkan biaya pengiriman atau seperti apa? Kalau biaya pengiriman itu 10.000 seluruh Makassar. Walaupun dia di Sudiang, tetap masuk Makassar dia 10.000. Dimanapun berada intinya tetap 10.000 ya, setidaknya di wilayah Makassar. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun sebelum itu kita melihat video berikut ini.
Iya, saudara, seperti yang Anda saksikan tadi, saudara, itu adalah bagaimana proses pembersihan ya, lebih tepatnya sebelum makanan atau bahan pokok yang dibeli dan sebelum dikirim kepada orang yang memesan, itu artinya sangat menjaga kualitas ya. Nah, lalu Bang Ocang sendiri sebagai kapten ini, sebenarnya ada nggak sih sejak berdirinya SJP Mart ini ada pembelian di luar dari Kota Makassar, lalu seperti apa pengirimannya? Ya ada. Biasanya kemarin ada di Maros, ada di Goa. Kita tetap terima dengan syarat ada penambahan biaya pengiriman. Kita sesuaikan dengan biaya misalnya via Gojek, Grab, kita sesuaikan sesuai jaraknya, penambahannya. Tapi kalau dia masih masuk Makassar ya 10.000, walaupun batas kota tapi dia masuk Makassar, dia tetap 10.000. Jadi Bang Ocang lagi sebagai kapten, untuk pembelanjaan ya, selama ini pembelanjaan itu apakah hanya dari rumah tangga atau mungkin ada dari luar, mungkin bisa saja sebut kayak resto, kafe atau bagaimana yang berbelanja di SJP Mart? Oh, untuk sementara masih rumahan, masih rumahan. Iya, sementara. Berarti masih rumahan ya. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini tentang program SJP Mart, yang dimana kita akan kembali menyapa Anda usai jeda berikut ini. Ya baik saudara, kembali lagi Anda menyaksikan Sapa Sulsel di pagi hari ini bersama saya Aprianto Jabli. Nah, di mana perbincangan kita pada pagi hari ini adalah sedekah Jumat Pekan, yang pastinya SJP Mart menjadi salah satu bidang mereka ya Bang Dul ya. Nah, sementara dengar-dengarnya juga kemarin memiliki ambulans gratis pastinya dan turut ikut membantu korban bencana alam ya, seperti yang terjadi di Masamba ya. Nah, itu seperti apa? Jadi ambulans gratis kami ini bukan cuma melayani pasien atau jenazah, pengantaran pasien atau jenazah, tapi setiap ada bencana kami juga ikut turun, ikut andil di sana. Entah itu membawa donasi atau pas di sana kita juga bisa membantu tim evakuasi. Kayak kemarin malam itu ada kebakaran di Nusantara. Nah, itu yang bawa jenazahnya ambulans kami ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang di Masamba sendiri berapa lama lalu dengan estimasi biaya seperti itu? Apakah ada bantuan lain ataukah memang dari keterlibatan dari SJP Mart sendiri? Jadi kalau kita bicara tentang Masamba, nah Masamba kemarin itu kita perginya itu 3 kali. Kali pertama itu asesmen, sekaligus mengirim teman-teman SJP yang bisa sebagai tim rescue. Jadi sana mereka juga sebagai tim rescue. Data yang didapat dari sana kemudian kami pakai untuk berbelanja di Makassar, kemudian donasi kita bawa ke sana. Nah, kemarin karena ada sisa donasi, berarti kita harus bawakan langsung lagi ke sana. Nah, seperti itu. Nah, semua uang yang kita pakai itu berasal dari donasi dan tentu saja sebagian dari keuntungan dari SJP Mart sudah termasuk di dalamnya. Siap Bang Dul. Ya, saudara, kita akan melihat seperti apa kegiatan mereka saat turun langsung di lapangan. Ini dia. Kita seperti yang kita lihat bersama, ini adalah tim dari SJP ya. Iya. Yang turun langsung di Masamba. Nah, ini foto lagi sedang apa ini? Ini di depan posko induk, sudah di Masamba ini. Depan posko induk. Iya. Lalu barang-barang apa saja yang diberikan saat memberikan bantuan kepada posko induk yang ada di Masamba? Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar itu ada minyak goreng, ada mie instan, kemudian ada pakaian layak pakai, kemudian popok, susu, dan banyak lagi sesuai dengan hasil asesmen kami. Jadi kami tidak asal beli, kita asesmen dulu apa-apa kebutuhan di sana baru kita kasih. Berarti sangat dipilih ya. Iya, artinya apa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan lalu dipilih. Iya. Nah, lalu dari SJP sendiri berapa lama untuk tim berada di sana lalu kembali ke Makassar lagi? Seperti yang tadi saya bilang, 3 kali kita ke sananya. Satu kali ke sana mungkin ada 2-3 hari di sana baru balik lagi. Nah, lalu di Masamba sendiri berarti datang ke Makassar lagi sebanyak 3 kali ya. Iya. Nah, lalu donasi yang diberikan itu dari siapa saja?
Dari warga juga kayak kita juga dapat bantuan dari warga, jadi mereka bawa donasinya ke basecamp kami. Sebagian besar berasal dari donasi yang kami kumpulkan sendiri, jadi semua kami kumpulkan kemudian kami bawa ke sana, jadi semuanya seperti itu. Nah jadi SJP sendiri itu maksudnya apakah hanya memang membutuhkan untuk sedekah atau memang ada yang ditonjolkan lain dari SJP sendiri? Ini bicara tentang SJP Mart-nya ya? Iya, SJP. SJP Mart-nya ini motivasi untuk teman-teman supaya mau berbelanja di SJP Mart. Itu value kami bukan cuma sedekahnya saja. Jangan sampai masyarakat mengira saya belanja di sana, oke, saya dapat sedekah, tapi saya tidak dapatkan kualitas. Nah, tidak seperti itu. Kami juga sangat mengutamakan kualitas. Makanya setiap buah dan sayur itu kami cuci bersih dulu menggunakan Mama Lam Food Grade yang betul-betul bagus untuk makanan. Kemudian ikannya sudah kami bersihkan. Biasa juga kami tanya ke customer, ini ikannya mau dibakar atau mau langsung dimasak atau bagaimana. Jadi ketika sampai di rumahnya itu tidak usah diapa-apain lagi, tinggal langsung diolah, langsung dimasak saja. Kemudian packingannya kami itu sangat rapi dan mungkin standar supermarket lah. Jadi packingan kami sangat rapi per item, dan kami jamin semua barang yang kami kirimkan itu kualitasnya bagus. Kalau misalkan ada yang kualitasnya jelek, itu bisa kami tukar. Nah lalu Bang Ocang sendiri, saya kembali ke Bang Ocang ya, sebagai kapten ya. Nah lalu bagaimana orang yang ingin bersedekah sendiri di SJP, seperti apa untuk selain harus berbelanja? Untuk bersedekah di SJP sendiri, seperti apa selain harus berbelanja? Untuk memberikan donasi? Kalau memberikan donasi SJP itu ada berbagai macam. Yang online sama offline. Lalu yang online itu berbelanja, lalu yang offline-nya? Offline-nya seperti kasih langsung uangnya. Langsung datang ke tempat tujuan. Nah, lalu bagaimana cara untuk memberikan bantuan ke SJP itu sendiri? Via transfer. Via transfer. Iya, bisa via transfer. Nah, jadi untuk orang-orang atau pemirsa yang ada di rumah yang ingin memberikan bantuan kepada SJP sendiri, bisa melalui untuk secara transfer ataupun bisa juga secara langsung tunai ya untuk memberikan. Lalu caranya itu seperti apa? Nomor rekening, Bang Dul? Nomor rekeningnya atas nama Sedekah Jumat Pekanan sendiri. Boleh disebutkan? Boleh saya sebutkan ya. Jadi nomor rekeningnya itu atas nama Sedekah Jumat Pekanan di Bank BNI Syariah. Nomor rekeningnya 7777. Jadi 7-nya 4 kali, 999, 9-nya 3 kali, terus terakhirnya 744. Saya ulang ya. 7777 999 744 atas nama Sedekah Jumat Pekanan. Lalu untuk media sosial dari SJP sendiri atau SJP Mart sendiri apa? Kita punya Instagram di Sedekah Jumat Pekanan. Itu tulisannya lurus-lurus saja, tidak pakai titik, tidak pakai koma. Jadi Sedekah Jumat Pekanan. Ada juga Facebook, cari saja Sedekah Jumat Pekanan. Tapi carinya Sedekah Jumat Pekanan tok saja kalau mau yang di Makassar, karena di kota lain juga sudah banyak. Lalu nama website dari SJP Mart sendiri itu apa agar pemirsa di rumah bisa tahu? sjpmart.com. sjpmart.com. Dan itu dalam bentuk website dan bukan aplikasi ya. Dan orang sangat mudah untuk mendapatkannya, termaksud sangat mudah untuk berbelanja di SJP Mart. Ya, terima kasih Bang Ocang selaku kapten dari SJP Mart sendiri, dan terima kasih kepada Bang Dul selaku dari pendiri SJP sendiri telah hadir di studio Kompas TV Makassar pada pagi hari ini. Ya, saudara, usai sudah perbincangan kita pada pagi hari ini, yang dimana kita telah memberikan informasi untuk Anda. Jadi jika Anda ingin berbelanja sambil bersedekah, langsung saja klik website dari sjpmart.com ya. Terima kasih, saya Aprenta Jabli mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.